Nasihat bisnis modal kecil. Yang pertama, pilih bisnis yang kamu kuasai. Pengen punya bisnis modal kecil untuk besar, jangan pernah meniru orang lain. Pilih aja bisnis di sektor usaha yang kamu kuasai. Dengan melakukan hal ini, kamu bakal hemat waktu. Betul? Karena kamu telah menguasainya, kamu akan bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan dalam bisnis itu. Ketika bidang usaha itu sudah kamu pahami, artinya kamu nggak bakal repot-repot lagi dalam melakukan riset. Kamu sudah tahu produknya seperti apa, keunggulannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, dan siapa yang jadi pasarannya. Kamu sudah paham. Kemudian, yang kedua, beritahu bisnismu ke teman-teman. Kenapa teman-teman dahulu? Soalnya kalau teman-temanmu tahu kamu punya usaha, maka ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Pertama, dia bisa jadi calon pelangganmu. Yang kedua, bisa jadi mitra bisnismu. Kamu sudah punya pelanggan dari teman, sudah punya mitra bisnis dari teman. Buat yang kedua, kamu tentu paham dengan pentingnya memperluas jaringan bisnis alias networking. Memang teman-temanmu bisa membantu mengembangkan usaha. Tentu kamu pun teman, kamu sudah jelas karakternya, jelas kemampuannya. Nasihat yang ketiga, jangan gunakan pihak ketiga buat promosi. Apa maksudnya pihak ketiga? Pihak ketiga bisa dikatakan sebagai agensi atau konsultan. Ketika kamu memutuskan buat menggunakan jasa mereka, otomatis bakal ada biaya yang kamu keluarkan. Kalau kamu sudah menguasai bisnis, maka kamu tidak perlu konsultannya. Kamulah sebagai konsultannya sendiri. Itu dia sebabnya mengapa Om Bob Sadino beri nasihat biar kamu memperdalam ilmu komunikasi pemasaran. Kalau bisa melancarkan strategi komunikasi yang baik, maka kamu tak perlu keluar buat sewa pihak ketiga, pihak konsultan tentang bisnis. Keempat, buatlah prioritas. Prioritas sangat penting. Semua bisnis yang berjalan tentu ada modalnya. Ada yang modal tinggi, ada juga yang cuma modal tenaga. Dikhusus buat bisnis yang modalnya tinggi, harus kas hukumnya wajib dijaga. Ada skala prioritas mana duitnya digunakan. Ketika kamu nggak bikin prioritas, maka kondisi keuangan makin berantakan. Misalnya karena nggak pernah menganggarkan biaya, aktivitas promosi mungkin jadi nggak terkontrol. Semua kegiatan di promosi kabut di sana sini, pokoknya atas nama promosi dan produksi kamu terkenal. Prioritasnya mungkin jangan buru-buru minjam duit di bank sebagai modal. Buat mendirikan bisnis modal kecil untung besar, kamu tak perlu buru-buru minjam dana ke bank. Nanti aja pinjam dana ke bank. Toh bisnis kamu itu bukan bisnis modal gede, ya kan? Manfaatkan, putar, akal bagaimana caranya modal kecil besar bisnis dengan cara kamu menguasai bisnis ini. Dengan mekanisme ini sama aja dengan memberikan mereka saham buat saham. Nggak nutup kemungkinan jika sewaktu-waktu bisnis laris, maka mereka berani berinvestasi dengan dana yang lebih besar dari modal yang kamu miliki saat ini. Selanjutnya, kita lihat nasihat yang keenam dari Bob Sadino. Gunakan media sosial. Di bisnis zaman sekarang, tentu wajib media sosial
hal ini bisa jadi senjata ampuh buat promosi. Media sosial saat ini sudah dijangkau oleh orang dalam yang sampai ketinggalan menggunakan media sosial untuk bisnis yang kamu kembangkan. Tapi dalam penggunaannya, media sosial juga nggak boleh asal-asalan. Bisa kamu asal tag, asal add, atau asal input dasar sebelumnya bisnis malah blokir sangat sembarangan, nambah jumlah anggota dan lain-lainnya dalam media sosial yang kamu gunakan untuk bisnis. Nasihat yang ketujuh, modal pas-pasan, kamu harus usaha keras dan memuaskan. Nasihat ketujuh ini sederhana, sulit diimplementasikan. Pokoknya sebagai pengusaha dengan bisnis modal kecil, kamu harus tanamkan prinsip modal pas-pasan, kerja keras, memuaskan. Harus kerja keras karena modal pas-pasan supaya hasilnya memuaskan. Jadi seandainya kamu belum siap melakukan hal ini, kerja keras, mending kerja dulu. Siapkan mental sudah oke, terjun 100% sebagai usaha. Lihat nasihat yang ke-8. Jangan bosan dalam bisnis yang kamu kembangkan. Bisnis emang gak selamanya berjalan lurus dan untung terus. Bisnis ibarat roda yang berputar. Kadang kamu di atas dan kadang kala kamu di bawah. Bisnis terus mendapat persaingan bagaimana kamu memenang persaingan itu. Maka kamu akan lama posisinya di atas. Kamu usah menyerah ketika kamu terjang masalah, apalagi sampai pindah ke usaha lain. Coba buat fokus dan berbosan buat menghadapi masalah. Cari solusinya terus. Pahami, dalami, dan terapkan solusi. Nasihat yang ke-9, kamu harus sabar. Apapun bisnisnya, harus sabar dalam jalan. Apalagi jika kamu ingin menciptakan bisnis modal kecil besar, tentu butuh waktu yang lama. Kamu harus memiliki sikap kesabaran menunggu waktu yang lama ini. Tidak bisa jadi instan saja. Bangun bisnis itu ibarat bangun rumah. Ketika ingin bikin rumah, kamu harus bikin fondasinya lebih biar bangunannya kokoh. Tanpa fondasi yang ada rumah malah bisa ambruk. Kuatkan